Nggak bisa. Saya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Auzubillah minal kufri wal faqr. Kita berlindung kepada Allah dari kefakiran dan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau ingin diskusi offline, insya Allah di API kayak API Jabo, API Jabar, insya Allah siap. Teman-teman boleh nanti menghubungi. Boleh teman, kita diskusi santai aja. Apapun konsepnya silakan teman-teman bisa. Masa sih tidak ada satupun pendeta yang berani? Tapi Bu Karyana itu bagus. Beliau bagaimanapun, beliau berani loh dengan Pak Dimon Nainggolan. Pak berapa tahun sekarang Pak? 75 Kang Chan. Masya Allah, 75 tahun sesat. Hebat gitu. 75 tahun bagaimana? Pak, yes. Pertama pendeta Dimon. Izin aku turun dulu ya semuanya. Yes, siap. Perlu lagi yang lain. Masya Allah. Teman-teman, itulah objektifnya. Quran mengatakan, ya kul, katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah Ustadz Tahta, Bang Handi, Ustadz Arif, Bang Baal, katakanlah ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab yang mau melihat referensi, yang mau melihat buku, ta'alau, kemarilah, ayolah, kemarilah, dipanggil oleh Tuhan. Sebagaimanapun kalian mengkufuri Allah, seberapapun kalian menghujat Allah, Allah tetap masih memanggil. Ta'alau, teksnya begitu teman-teman, dari Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Allah tahu masih ada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Sema Yisrael, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu, Allahu Ahad. Sama. Tiga Tuhan. Tidak sama dengan Yesus. Tidak sama. Markus 12 nomor 29, Ulangan 6 nomor 4. Musa sama, surat Al-Ikhlas ayat pertama. Sama, Tuhan itu sama. Yang kedua, nabian, kenubuatan Nabi Muhammad. Ulangan 18, nubuatan untuk Nabi Muhammad. Yohanes pasal 1 nomor 19 sampai 23 itu ulang untuk Nabi Muhammad. Yohanes pasal 16 untuk Nabi Muhammad. Yohanes 16 untuk Nabi Muhammad. Sama. Karena dulu Abraham pernah berdoa. Apa kata Abraham? Apa kata Ibrahim? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di antara mereka seorang nabi, seorang rasul. Yatlu alaihim ayatuka, yang akan membacakan firman-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan akan mengajarkan perintah-Mu, wa yuzakkihim, dan dia akan mensucikan dari pertanggungjawaban-Mu. Nubuatan itu sampai kepada Nabi Musa, disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Ulangan 18. Aku Tuhan akan kubangkitkan seorang nabi yang seperti Musa di antara saudara mereka. Dia akan membacakan firman-Ku, dia akan mengajarkan segala yang aku ajarkan, dan dia setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Sama, Yesus pun sama. Datanglah orang Yahudi kepada Yohanes, kan? Yohanes pasal 1 nomor 19. Karena nomor 1 sampai 18, kata Santo Agustinus itu adalah himne Platon. Kata New American Bible itu adalah Hellenistic philosophy. Mulai dari 19, kesaksian Yohanes. Datang orang-orang Yahudi masih mengingat Ulangan 18 nomor 18. Ditanyalah Yohanes, wahai Yohanes, apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi akan datang itu? Kata Yohanes apa? Bukan. Padahal Yesus ada di situ. Kalau saya dikatakan Kang Chan, apakah kau host? Bukan. Tapi saya akan tunjukkan hostnya adalah Ustadz Arif. Yohanes mengatakan bukan, dia tidak menunjuk Yesus. Padahal dia katakan dia yang sudah datang, tapi kau tak mengenalnya. Yesus bukan nabi akan datang itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, saya kira setelah Tuhan datang ke bumi, urusan selesai. Ternyata enggak. Coba lihat narasi Bible. Itu kata Kristen. Kata Kristen, Tuhan datang untuk menebus dosa kita, kita selamat. Kata Kristen. Tanya Kristen kalau salah. Saya salah, koreksi ya. Tapi lihat narasi Yesus. Yohanes pasal 16, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap menerimanya. To be continue, Pak. Kata Yesus. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa, Tuhanku, dan Tuhanku yaitu Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi ada yang lain, bukan Yesus, seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu akan datang jika aku pergi. Namun baik bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, baru dia akan datang. Dan jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8.
Coba lihat datanya. Siapa yang datang untuk menyiapkan dunia? Yesus bukan, Paulus bukan. Lihat surat-surat Paulus. Jemaat Korintus, jemaat Filipian, Galatian, Roma, Tesalonika, kepada Timotius. Gak ada untuk dunia. Gak ada satupun. Siapa yang datang untuk dunia? Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad illa kafatan linnas, seluruh manusia, kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, rahmat menginsafkan dunia. Teks by teks. Teks by teks. Bagaimana caranya supaya jemaat kita tidak keluar? Bagaimana caranya supaya perpuluhan kita tidak berkurang? Kita buat program yuk. Buat program Islamofobi. Apa yang kita lakukan dengan program itu? Kita jelekkan nama Muhammad. Supaya orang jemaat-jemaat kita ketika mendengar nama Muhammad, otak mereka langsung buruk. Supaya mereka tidak beli buku sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, supaya mereka tidak baca Quran karena mereka sudah terprogram membawa baca Quran berarti Muhammad buruk, bawa Sirah Nabawiyah mereka buruk. Tak ada. Mereka tak pernah baca Quran, mereka tak pernah baca Sirah Nabawiyah. Mereka tidak tahu sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad disebut dengan orang yang paling jujur, al-amin, certified, tersertifikasi. Kita buat Islamofobi, kita buat Islam buruk, kita buat Nabi Muhammad buruk. Ini yang kalian lakukan kan? Ini yang kalian lakukan kan? Gak bisa teman-teman, gak bisa. Orangnya sudah dinubuatkan oleh Yesus. Gak bisa. Tak akan bisa melawan Tuhan, tak akan bisa. Demi Allah, per hari ini Anda buka Google, AI Google, dari AI cepat-cepat. Populasi Muslim dunia 2,4 miliar, 2,2, 2,4 lah. Anda buka Protestan Martin Luther dengan Katolik itu guntreng, perang dia. Baca buku-buku Martin Luther. Anda buka di situ. Populasi Katolik di dunia 1 miliar, 1,2 miliar. Populasi Protestan di dunia 800 jutaan. Coba cek. Hari ini di barat grow up Islam. Inggris, mereka sudah welcome menerima pemimpin-pemimpin Islam karena dia tahu selama ini mereka hanya dicoki oleh program namanya Islamofobi. Dicoki program. Aku nggak mau dibodohi. Aku mau baca, aku mau beli Quran, aku mau beli sejarah Nabi. Dibacalah Quran, dibawa salah. Kok beda? Ada seorang pemuda, Anda cari videonya, seorang pemuda Kristen Barat, bule dia. Dia ingin membaca Quran sekali tamat. Dalam terjemah tentunya, terjemahan bahasa dia, 1 kali duduk. Dihabiskan waktunya, pakai speed, time lapse. Dia baca semua. Lihat kesimpulan dia. Apa kata dia? Kok Quran berbeda dengan yang dinarasikan? Tidak ada kejahatan, tidak ada terorisme dan seterusnya, tidak ada keburukan. Apa kata dia? Dia menunjukkan jalan hidup. Dia memberikan sesuatu hal yang mengisi hati dia, kata dia. Begitu kata dia. Benar, emang fungsi Quran begitu kok. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk itu, dan bisa memberikan kita pencerahan, membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kalau dikolor berarti bukan Tuhan. Percaya pada saya, demi Allah, kalau dikolor berarti bukan Tuhan. Tak ada satupun nabi yang menceritakan Tuhan itu berkolor, nggak ada teman-teman. Tapi lihat, Anda lihat pasang, Anda lihat dengan mata, di depan mata Anda, dikasih patung, disalib. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, itulah exposing. Saya kira teman-teman Kristen ini, teman-teman ya, seperti Bukaryana atau yang lain, dicocoki doktrin oleh gereja, lalu berasumsi ajaran yang diajarkan itu sama dengan ajaran Bible. Boleh berasumsi, boleh, tapi harus buktikan. Benar nggak? Ternyata kalau kita baca Bible kan tidak. Dari tadi kita dari jam berapa? Dari asar kita menunjukkan eksistensi ketuhanan Yesus, nggak ada satupun yang masuk. Tak ada, dibantah bahkan oleh Quran, oleh Bible-nya sendiri. Makanya benar juga kata Bang Juma bahwa musuh dari Kristen adalah Bible-nya sendiri. Bible sendiri. Kalau menurut saya kita aneh kalian nih. Bagaimana? Di sininya 3, di sininya 1. Mana cerita? Ini 3. Alasan kenapa ini selalu diketekin kapan buka? Karena 1. Di sini Yesus Tuhan, di sini Yesus manusia. Punya Tuhan. Masa Tuhan punya Tuhan? Ceritanya. Ya, silakan, teman-teman. Kata udah monitor belum, Kak? Bang Andi mau masuk, Ustaz Bal? Boleh aku siap. bacakan sebuah ayat Alkitab
yang membuat motivasi kita semua. Yohanes 5 ayat 39. Yesus ngomong begini, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu, kata Yesus, bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Luar Bagus. biasa. Bagus. Kata-kata Yesus berbicara Yesus. kepada siapa? Kepada ahli Ya. Taurat atau ahli Quran? Dia berbicara kepada orang-orang yang menolak dia, termasuk Saya tanya, Yesus berbicara kepada ahli Taurat atau ahli Quran? iya, kepada orang-orang yang menolak dia. Nah, Oke, termasuk sekarang kalian. baik. Sekarang kita lihat siapa yang menolak Yesus. Anda atau saya? Kata Yesus, Tuhan itu satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Setuju nggak dengan Yesus? Tuhan satu-satunya siapa namanya? Namanya tidak diajarkan oleh Yesus. Oh, namanya tidak diajarkan. Ada Yesus mengajarkan. Ya. Setuju nggak? Setuju nggak Tuhan itu Namanya sebentar, nggak diajarkan. saudara, kata Nih. Yesus Tuhan itu satu-satunya. Setuju Oke, nggak? saya jawab ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Setuju tidak? Anda tolak nggak saya Yesus? jawab pakai data nih, pakai Alkitab. Oh, silakan. 1 Yohanes 5 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Luar satu-satunya atau biasa. satu-satunya atau bukan Allah satu-satunya? yang dia adalah Nggak nyambung. Allah yang benar dan hidup yang Menolak kekal. Yesus. Kata Yesus satu-satunya. Anda setuju nggak? Allah Kata yang Yesus, benar, hidup yang kekal. iya. Kata Yesus itu satu-satunya. Anda setuju nggak dengan Yesus? Saya Dia setuju. kan Allah yang benar, hidup yang Saya tidak kekal. tanya itu. Kata Yesus satu-satunya. Katanya. Anda tolak nggak Yesus? Gimana? Saya terima. Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya. Saya terima. Tidak menolak. Anda menerima atau menolak? Satu-satunya? Iya kan, Yesus kan satu-satunya Allah yang kekal. Baik, bagus. Di antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Ibrani 1 ayat 8. Ya, tentang anak, ya, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Tuh Bapa bilang anak Allah. Jadi ada berapa? Luar biasa. Ada berapa Yesus jadi? Kristus. Ada berapa Ya? Tuhan yang satu-satu yang Ya, benar itu ada berapa? satulah Yesus Kristus. Yang mana? Bukan Bapa. Ya. Bukan Bapa Bapa. kan berdiam di dalam dia, roh. Bapa Tuhan bukan. Menurutmu Bapa siapa? Menurut Yesus Tuhan. Matius Kamu kenal Bapa 11:25. enggak? Yohanes Menurut 16. saudara, Ya, saya jawab lagi Bapa pakai Tuhan Alkitab. bukan. Yohanes 16 Nggak ayat jawab 3. ini. Tiba jadi pelarian. Mereka berbuat, saya jawab pakai Alkitab dulu. Bapa diam Tuhan dulu. bukan. Tenang dulu. Ya, Yohanes 16 ayat 3. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik aku maupun Bapa. Nah, Anda mengenal Berarti kan? kamu tidak mengenal Anda mengenal kan? Tuhan. Anda mengenal. Baik, sekarang saya tanya. Kamu Anda kan yang tidak mengenal Bapak, Tuhan. apakah Bapak ini Tuhan? Ya, ya. Ingat ya. Bapak. Bapak Tuhan bukan. Bapak. Bapak di sorga. Tuhan bukan. Yohanes 12:45. Ih, Barang siapa melihat Inilah Kristen, aku, saya bilang kan. Diam dulu, saya jawab pakai Alkitab. Yang saya tanya Bapak di sorga Tuhan bukan. Iya. Barang Tuhan bukan. siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus. Tapi nggak nanya itu, nggak ada yang nanya itu. aku. Nggak ada yang nanya. Yang saya tanya Bapak di sorga Tuhan bukan. Iya kan? Yang mengutus Yesus siapa? Bagus. Bapak di sorga Tuhan. Yesus Tuhan bukan. Ya, ya. Yesus. Yesus kan Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan. Ya. Roh Kudus itu kan Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan. Yang mengutus Roh Kudus siapa? Roh Kudus Tuhan bukan. Ya. Yang mengutus Roh Kudus siapa? Roh Kudus Tuhan bukan. 1. Ya. Roh Kudus Tuhan bukan. 2. Kamu nggak punya Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan makanya bukan. rohmu itu Selesai. mati. Malu. Rohmu Malu itu mati. Tuhan. Malu Tuhannya diekspor. Selesai. Gak ada ya?
Tidak dipercayai Yesus nih oleh Kristen. Kristen menolak Yesus. Yesus katakan Tuhan satu-satunya. Siapa dia? Bapa, engkau, bukan aku. Selesai. Tata, monitor, Bang Andi. Silakan teman-teman Kristen. Ya, saya mau tanggapi pernyataan abang tadi ya. Yang berkolor itu tidak Tuhan. Iblis berkolor atau tidak? Kalau saya tidak tahu. Berarti kita nggak boleh begitu ya. Kiranya. Oke, ya udah, Anda aja konfirmasi. Tuhan berkolor tidak? Tuhan berkolor tidak? Menurutmu berkolor tidak? Kenapa kamu tadi? Menurut saya tadi sudah saya sebutkan tidak. Karena Ya, Tuhannya udah. Yesus tidak berkolor, Tuhannya Musa tidak berkolor. Nah, Makanya Tuhannya saya Nabi bilang, Muhammad juga tidak berkolor iblis karena Tuhannya sama. berkolor tidak. Saudara, sebentar dulu santai. Saya tidak tahu, sudah saya katakan tadi. Nah, sekarang Anda, menurut Anda Tuhan berkolor tidak? Saya mau menanggapi omonganmu, pembicaraan. Iya, ini tanggapi. Tuhan Nah, berkolor makanya saya tidak? tanggapi. Kan sudah saya katakan kalau tadi, iblis saya tidak tahu. Nah, sekarang saya bilang begini dulu bro, jangan terus panik, jangan panik, ya. Karena iblis juga nggak makan ikan goreng kan? Saya tidak tahu, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan berkolor? Pak, Bapak sedang ditanya ini, Pak. Apakah Tuhan Jadi berkolor? begini gini bang. Pak, Bapak sedang ditanya, apakah Tuhan berkolor? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu di dalam Bukan itu Yesus. yang saya tanya, Pak. Jadi, apakah Tuhan berkolor? Menurutmu tadi Tuhan itu berkolor. Bukan, Makanya saya bilang tanya, Tuhan tidak berkolor. Saya Pak, komplain dengar, mungkin dulu Bapak tadi. salah dengar. Mungkin Bapak salah dengar. Dengar statement saya. Tuhan tidak berkolor. Nah, sekarang saya tanya menurut Bapak, apakah Tuhan berkolor? Menurut Bapak? Dari bahasamu tadi kan sudah nampak gitu loh. Kau bilang tadi, kau bilang Pak, gini, saya ini yang bertanya kau kepada bilang. Bapak, Ini apakah yang kamu bilang saya nih. pertanyaannya sama kepada Bapak dan saya, apakah Tuhan berkolor? Saya katakan tidak. Sekarang saya tanya kepada Makanya Bapak, saya tanya, iblis apakah berkolor Tuhan tidak? berkolor? Saya tidak tanya iblis, saya tidak tahu, sudah saya jawab. Sekarang saya Berarti tanya Anda kepada sedang Bapak. menyamakan Tuhan Anda dengan Kan iblis. saya bilang tidak tahu. Tidak, Pak. Banyak yang tidak Makanya. berkolor juga. Nah, sekarang Tuhan berkolor tidak? Atau Tuhan berkolor? Dari mana Anda bisa mengatakan Tuhan tidak berkolor? Dari Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Kata Ada di Yesus, situ rupanya berkolor. ada. Ya, rupanya tidak Di bisa mana, di dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Kan tidak bisa dilihat bukan berarti tidak berkolor, bro. Kalau tidak silat ngapain perlu kolor, Pak? Aduh, Sekarang saya tanya, maksud Pak, dari di tadi, gereja, tapi di gereja, ilmumu kosong, Pak, bro. di gereja dan di rumah-rumah orang Kristen ada patung, salib, Ya, dalilmu ada laki-laki mengatakan di Yesus, situ. Tuhan itu Dengar tidak dulu, berkolor saudara. itu dari mana? Lihat. Dalilmu. Ini dalilnya di rumah Dalilmu. Kristen, dalil saya di gereja, di depan gereja ada salib. Anda bisa buka di beberapa marketplace ada salib. Lalu Di di depan mana salib itu tertulis Tuhan itu sebentar tidak dulu, berkolor? saudara santai dulu. Ada Gimana sih? patung laki-laki, kurus kering kerontang, rusuknya kelihatan, semua pasti rusuknya kelihatan. Disalib dia, disalib dan pakai kolor. Saya tanya, apakah dia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya kamu, dari mana kau dapat dalilnya Tuhan itu Nggak ada tidak waktu, Pak. berkolor? Nggak ada waktu, Pak. Nggak ada waktu, Pak. Selesai ya. Datanglah ke gereja. Anda coba datang ke gereja. Lihatlah ke rumah-rumah Kristen. Ada salib, baik itu dari material apa, kayu, plastik, ataupun besi. Di depan salib itu ada sesosok laki-laki. Yang saya lihat begitu ya. Anda lihat di marketplace, Anda lihat di Google, ada sesosok laki-laki. Dia begini, disalib katanya. Dadanya kelihatan, rusuknya kelihatan. Ini bukan dibuat oleh Islam, bukan direkayasa oleh orang Islam, tidak, teman-teman. Saya lihat sendiri, Anda bisa buka Google. Nah, dadanya kelihatan, rusuknya kelihatan. Ada yang sebagiannya six pack, ada yang one pack. Saya tidak tahu benarnya apa, tapi ada begitu. Malah. Nah, lalu digantung Jadi dan dikolor. malah. Jadi di dalam Protestan itu khususnya kalau salib itu tidak ada korpusnya. Jadi kau menyerang yang mana ini sekarang? Kristen yang mana? Yang ada itunya, yang Kau ada pastikan dulu seranganmu yang jelas. ada laki-lakinya. Iya, Kristen yang mana yang mau kau serang ini?
yang pasang itu aja pokoknya. Mau dia Katolik kek, mau dia non Katolik kek. Pokoknya yang pasang Ya, itu. di dalam Protestan tidak ada korpusnya. Ya Jadi udah, kau mau berarti serang kau- Kristen yang mana nih? Yang bawa patung itu. Kau ini ngapa sih? Siapa saja yang memasang itu? Gak ada. Nah, Itu itu. makanya dalam Kristen. Kau arti nggak? Ya patung kalau apa nggak itu? ada Patung kenapa itu kau patung repot? apa? Ya kalau nggak ada kenapa kau Iya, repot? makanya kalau kau mau menyerang harus jelas tujuan serangan. Iya, kepada yang membuat mana. itu, yang ada Karena payung di Kristen ini sini, banyak. yang ada patung di situ. La haula wala quwata Patung illa apa? billah. Patung Makanya kami laki-laki di dalam- sedang disalib kami kering kerontang pakai Protestan- kolor. Kami Protestan tidak menggunakan korpus. Ya udah Makanya kalau yang nggak mau ada serang ngapain ini kau? yang mana? Yang Udah, pakai yang patung. disalib aja kan, Chan. Yang disalib. Makanya kau bertanya. Kalau kau tidak Ya mengerti udah. apa-apa, kau bertanya. Ya udah, sekarang Yang disalib kan, Chan. Tuhanmu oke, Tuhanmu disalib tidak? Ternyata kau dipastikan tidak mengerti tentang kekristenan. Seranganmu ini membabi buta, tapi tidak tepat sasaran. Ke arah mana pelurumu ini mau kau lontarkan? Udah, Tuhanmu disalib Kami tidak? Protestan nggak menggunakan korpus. Ya udah, Makanya Tuhanmu disalib seranganmu ini tidak? sia-sia. Tuhanmu Coba dulu disalib menyerang. tidak? Kalau kau mau menyerang, Ditanya. kalau kau mau menyerang, biar kau ajar kau menyerang. Nah, silakan. Tuhanmu disalib tidak? Enggak. Tuhanmu Tuhan- disalib atau tidak? Makanya dalam kekristenan ada yang menyatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Itu di Alhamdulillah. abad pertama awal. Tuhanmu sekarang Tuhanmu. Ha, Tuhanmu. Itulah. Tuhanmu disalib tidak? Makanya di dalam Injil Gnostik pasal 17. Saya tidak tanya itu. Ya, gimana Tanya Anda, ini? Anda. Tuhanmu disalib tidak? Iya, makanya kau jangan masuk di dalam polemik internal kekristenan. Tuhan Anda. Ya, jadi kan hanya orang dulu yang kepo, hanya orang dulu dan kepo, dia masuk ke ranah internal orang lain, ke rumah orang lain. Itu sama dengan mencuri. Beritakanlah, sebab ada hal penting yang harus kuberitakan yang aku terima, bahwa Kristus harus mati. Kenapa kau tidak beritakan? Kenapa kau tidak beritakan? Itu internal itu Kristus harus mati, bagaimana itu menjelaskannya? Justru Makanya itu kau yang jangan ditanyakan. masuk ke dalam polemik internal. Oh, jadi inilah benar kata Quran. Mereka Kok pun benar? tidak sepakat. Bukan, iya kenapa? Wa Iya, ma ketika ada orang lain qataluhu, yang tidak dia sepakat tidak dibunuhnya. Wa ma sholabuhu, tidak pula disalibnya. Ya makanya makanya dalam Anisa 157 dengan jelas menyatakan ada perkataan manusia wa qalihim inna qatalna, artinya perkataan manusia dijelaskan di situ, kami telah membunuh katanya. Artinya Yes, ada perkataan betul. manusia di dalam Yang dikutip Quran oleh Tuhan. yang menyatakan Ya. Kan tanzilu min rabbil alamin, turun dari semesta alam. Beda dengan Bible menurut anggapan orang. Menurut Lukas 3 nomor 23, menurut berarti anggapan gini, orang. Tuhan Islam ketika memberikan wahyu itu mengutip perkataan orang lain, itu maksudmu? Coba Yes, betul. Gantian. Betul. Wah, ini. Mengutip Nabi Isa, mengutip Nabi Musa, mengutip orang-orang kafir, mengutip orang Yahudi, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perkataan Tuhan. Gini, kau pastikan dulu kau benar-benar Islam ini. Kau menyatakan, kau pastikan dulu kau benar-benar pengajar Islam. Islam lah. Kenapa kau sebut wahyu yang diberikan Allah itu kutipan dari perkataan manusia? Kan tadi datang wa qaulihim, perkataan Pertanggungjawaban mereka. itu. Itu tadi Anisa 157, wa qaulihim, perkataan mereka. Iya. Perkataan disebutkan oleh Allah. Perkataanmu, premismu tadi seperti ini. Pewahyuan yang diberikan Makanya. Allah. Ada waktu, Makin- habis. Selesai. Kalau sendiri ngasih saya moderator. Peduli, inilah Kristen, saudara. Apa alasannya kenapa teman-teman Kristen tidak mau mengekspos Tuhannya? Anda bertanya Allah, kami terbuka. Islam terbuka terkait Allah. Demi Allah tidak boleh ada yang menutupi-nutupi tentang Allah. Gak boleh. Kenapa kalian tutupi Yesusmu? Kenapa kalian sembunyikan? Alasan kenapa kalian menyembunyikan Yesus, karena kalian tahu ini grupnya siapa itu namanya, si Sandi.
Ah, kenapa kalian menyembunyikan Tuhan kalian? Karena kalian tahu yang sedang diajak bicara tahu betul kalau dia bukan Tuhan. Datanglah mereka ke orang-orang yang tidak pernah baca Bible. Ada juru selamat ya. Tuh Yesus. Anak siapa? Anak Theos. Theos? Kok Theos? Theos kayak nonton film Yunani. Theos. Baliklah pulang ke pendeta. Gimana pendeta nih? Progres kurang. Kenapa? Karena kita sebut Theos. Lalu diganti siapa? Nama apa nama negaranya? Indonesia Islam. Pakailah penipu, tukang tipu. Nah, inilah dia teman-teman. Inilah Kristen. Jadi kalau teman-teman didatangi, ada juru selamat datang. Pakai kolor enggak? Pakai kolor enggak? Kalau pakai kolor tidak mungkin Tuhan. Laisa kamisli syai walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaanlah bagi mereka. Kecelakaan telah mensifat-sifati Tuhan. Bagaimana coba Tuhan pakai kolor? Buktinya Yesus dia datang ke murid-muridnya kan, datang. Ini daging, ini tulang. Ini kaki, ini tangan. Sedangkan pneuma rohani, tubuh yang bangkit, rohani. Kalau bangkit itu rohani, kata Paulus 1 Korintus 15 nomor 44. Apa kata Paulus? Yang bangkit itu tubuh rohani. Roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Apa yang disampaikan? Aku nih orang selamat. Lihat tanganku, selamat, sehat walafiat. Lihat kakiku, selamat. Nggak ada yang remuk. Nggak ada remuk. Nggak ada remuk, selamat. Kenapa? Karena Yesus berdoa saat itu. 11 orang datang. Ayo sini. 8 orang tinggal jaga di depan. Nyusun siasat. 8 orang dikaliin di gerbang. Sini kamu Yakobus. Sini kamu Simon Petrus. Sini kamu Yohanes. Penulis anaknya Zebedeus. Sini kamu bertiga sini. Kamu jaga-jaga di sini. Kita nyusun siasat. Aku sholat tahajud sebentar. Malam kan? Sholat tahajud. Sholat. Di tengah-tengah sholatnya dia sujud. Apa dia doa dia? Ya Tuhanku, lepaskanlah cawan ini, penderitaan ini dari hadapanku. Jika bukan aku yang jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Tuhan punya caranya tersendiri. Di tengah-tengah ke taman Getsemani yang gelap, Tuhan punya caranya sendiri. Apa jawabannya? Karena kesolehannya, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Wa ma qataluhu, dan dibunuhnya. Wa ma salabuhu. Bertahap, murid-muridnya melarikan dulu. Yesus pemimpin yang hebat, murid-muridnya melarikan dulu. Markus 14 nomor 50. Dan akhirnya beliau pun menyusul, walaupun harus telanjang. Apa-apa daripada mati, lebih telanjang. Segala sesuatu yang haram kalau darurat bisa dilakukan. Kalau kamu dikejar satu, telanjang lah. Nanti pakai baju lagi. Mau nanti pakai seperti apa, penjaga taman, tukang kebun, itu terserah. Yang penting bisa nyamar lah. Datanglah Maria ke kuburan yang disangka itu kuburan Yesus, di tempat khusus di goa yang tidak pernah dipakai, miliknya Yosef Arimatea karena dia orang kaya. Masuklah ke situ. Ini kok udah terbuka batu, karena batu sebelumnya. Siapa yang bisa? Berarti orang yang membukanya adalah orang yang keperluan lalu lalang. Siapa yang keperluan lalu lalang? Di situ. Gitu. Kalau roh tidak mungkin buka batu. Kalau roh dia, roh ada buka tembak. Belum Casper kan? Masuk roh itu nggak perlu buka batu. Ini batunya dibuka. Batu dibuka. Terus Maria datang. Loh, kok hilang? Aku padahal bawa herbal untuk mengobati luka-luka dan lain-lain. Bawa minyak urut. Dan hilang. Tapi memang karena kematian menanti, ancaman menanti, dia harus menyamar menjadi tukang kebun, penjaga taman. Menyamarlah dia. Kalau bangkit kan kata Yesus mati cuma satu kali. Lukas 20 bahwa mati itu satu kali. Ngapain takut lagi? Karena dia belum mati. Dia menyamar di tukang kebun. Jaga taman. Tadi Ibu Karyana benar. Di LAI terjemahkan ibu. Siapa yang bukan ibu? Woman. Perempuan. Seriusan. Aku mencari Tuhan. Datanglah ke tempat kemarin.
hari Kamis malam. Datang dia ke tempat ruang perjamuan terakhir, lantai atas, cek, naik ke atas. Assalamualaikum, kata Yesus. Sebentar dulu, Pak TDK Muslim atau Kristen? Kalau nggak ada Kristen, saya lanjut nih ngecek ceritanya. Datanglah Yesus ke lantai atas. Assalamualaikum, kata Yesus. Nggak tahu jawab atau enggak, saya lupa. Kalau dalam Islam fardu kifayah harus jawab. Kalau ada assalamualaikum harus ada yang jawab. Tapi kalau sudah yang jawab, yang lain boleh lah jadi rukhsah, apa-apa. Tapi jawab lebih bagus. Kalau bilang assalamualaikum, jawabannya kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lebih detail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau direspon lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Jawabnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, dan itu kata Yesus. Lukas 24 nomor 36. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Datang. Tapi mereka kaget. Kaget. Mereka menyangka itu Casper. Kenapa? Karena kalau bangkit itu kan Casper, hantu roh. Tapi Yesus katakan, enggak. Tenang. Aku sehat. Ini tanganku tidak bolong, sehat. Ini kakiku tidak remuk, sehat. Ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Kata Yesus begitu. Aku bukan roh, berarti aku tidak bangkit. Masih kaget, belum percaya dia karena kabar angin, kabar burung yang menggelimak beredar kan. Ketika datang ke Emmaus, di perjalanan Emmaus kan, siapa kau ini? Kau tidak tahu peristiwa yang terjadi di sini? Sudah sangat masif. Mereka pasti tidak yakin. Kau ini dasar tidak yakin ya? Yesus ini orang cerdas. Satu panah dua sasaran. Ada makanan di sini,